berselera olehnya, maka akan menjadi berbahaya. Anda berarti dengan sengaja memasukkan suami Anda ke dalam api neraka. Maka berdandanlah, berhiaslah, maka bersihkanlah diri Anda dan rumah. Dan juga untuk suami, jangan jadikan alasan karena bertambahnya umur dan waktu dan bertambahnya anak dan keturunan, Anda beralasan untuk tidak layak sang istri mendapatkan bagiannya dari ketampanan dan keindahan Anda. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah wanita tersebut dengan cara yang baik. Dan berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ketika ditanya oleh anaknya, sesungguhnya aku ingin berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untukku. Jadi jangan berikan parfum khas Anda, yaitu bau yang tidak sedap yang keluar dari ketiak. Tapi gunakanlah minyak wangi. Saya tidak mengatakan minyak wangi harus Anda beli dengan cara yang mahal, tapi minyak wangi yang cukup dengan murah, tapi dilakukan secara kontinu adalah hal yang sangat mutlak bagi suami yang mengharapkan rumah tangganya bahagia. Untuk suami dan istri, hiduplah kalian berdua hari ini. Jangan disibukkan dengan masa lalu atau disedihkan dengan masa depan. Sesungguhnya masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Anda tidak akan bisa mengembalikan walaupun satu detik pun. Apapun yang terjadi dari kekurangan suami dan istri di masa lalu, tutuplah. Sudah tidak ada lagi agendanya. Sekarang kita buka lembaran baru untuk bisa berbahagia, untuk bisa memperbaiki yang salah. Karena tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam mempunyai kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun masa depan, apa yang perlu diwaswaskan? Sekolah anak yang mungkin belum terbayarkan atau semacamnya, masa depan anak, rumah yang belum terselesaikan atau semacamnya. Kenapa? Anda telah memiliki dunia dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Anda kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang sehat. Apa pula yang Anda takutkan dan cemas? Adapun rezeki, subhanallah, dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan suami Anda kekayaan Firaun atau kekayaan Qarun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bukan harta, tapi yang Allah inginkan adalah kebahagiaan Anda berdua. Jadi berbahagialah hidup dengan hari ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana aminan fi sirbih, mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di sangkarnya, di gubuknya, mu'afan fi badani, sehat badannya, anak-anaknya sehat, tidak ditimpakan penyakit. Indahu qutu yaumih, yang memiliki makanan hari itu, berarti sama dia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Hanya itu Anda cukup berbahagia. Seorang muslim bisa berbahagia dengan tiga ini. Aman di rumahnya, tidak ada keraguan untuk meninggalkan anak dan istri di rumahnya, karena istrinya salihah, istrinya pandai menjaga diri, anak-anaknya masya Allah taat dan patuh kepadanya. Ia tinggalkan dalam keadaan tenang. Ia titipkan uang kepada istrinya, istriku ini belanja untuk selama abi bersafar. Kemudian aminan fi sirbi, mu'afan fi badani, sehat badannya. Dilihatnya anak-anaknya gemuk sehat. Lihat istrinya masya Allah mu'afan fi badani, indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pada hari itu, berarti dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbahagia pada hari ini. Dan subhanallah, adakah di antara kita mau menggantikan kesehatan dengan gunung emas? Adakah di antara kita yang mau menjual matanya dengan sekeranjang mutiara? Adakah di antara kita mau menjual kakinya atau menjual anaknya dengan satu goni harta? Tidak ada. Berarti Anda memiliki semuanya. Subhanallah, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang dengan banyaknya harta. Akan tetapi badan tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena ketika di hadapannya telah dihidang makanan yang sedap, makanan yang indah, akan tetapi dia ditimpakan penyakit gula misalnya. Sehingga makanan yang sedap tersebut harus ditimbang, harus diukur. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerah. Maka nikmati kehidupan Anda. Berapa banyak pula orang yang
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang indah. Setiap sudut kamarnya memiliki AC dan semacamnya. Akan tapi apa guna AC jika seandainya dia mempunyai penyakit sakit asma dan semacamnya. Apa guna dia telah berikan marmer dari Jerman. Allah kabulkan doanya marmer dari Jerman. Akan tapi apa gunanya marmer dari Jerman jika seandainya ia telah punya penyakit rematik yang akut. Jadi untuk berbahagia tidak mutlak harus selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah diberikan kekayaan. Karena kaya jika seandainya badan sakit maka tidak ada gunanya. Ada sebagian orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikayakan. Agar diberikan istri yang banyak. Ya Allah, saya ingin kaya supaya istri banyak. Begitu. Kemudian dia bekerja sungguh-sungguh. Maka dia mulai bekerja umur 20 tahun. Kemudian ketika umur 70 tahun baru Allah kabulkan doanya. Allah kayakan dia. Kemudian Allah gunakan, Allah berikan kepadanya istri yang banyak. Tapi apa gunanya kekayaan ketika dia telah tua? Apa banyaknya istri yang banyak yang hanya bisa bergerak akan tapi tidak bergerak? Allahu Akbar. Malang masih bergerak tapi tidak bisa bergerak. Apa kata orang Arab ketika dia telah kaya masa tua? Subhanallah, kata istrinya yang masih muda tersebut, Mas, goyangannya yang kuat akan tapi apanya tidak ada. Subhanallah. Dan ini dinukilkan, menukilkan. Maka nikmati hidup Anda hari ini. Anda seorang pemuda, Anda seorang yang kaya, Anda seorang yang bahagia, maka bahagialah dengan 3 hal ini. Indahu qutu yaumih, mu'afan fi badanihi, aminan fi sirbih. Dan yang berikutnya, jangan berpedoman dengan cinta. Yang saya maksud, tidak mutlak rumah tangga dibangun di atas cinta. Akan tapi cinta setelah itu. Kenapa? Sekalipun cinta dia adalah hal yang penting dan darurat dalam kehidupan, akan tapi tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Jadi ada sebagian ikhwan ketika dia hendak melamar salah seorang akhwat, kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya tidak serak sama dia. Subhanallah, apakah membangun rumah tangga harus dengan serak? Dan yang terakhir, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan di rumah tangga kecuali mengacu terhadap rumah tangga dan qudwah Rasulullah SAW. Terus terang, buku-buku yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak sekali. Cobalah mengkaji hal ini dan membacanya bersama berdua antara suami dan istri. Karangan yang bagus seperti karangan Tuhfatul Arus atau Az-Zawajul Islami dan Adabul Zafaf karangan Syekh Albani rahimahullah ta'ala adalah buku-buku yang sangat bagus yang bisa dibaca untuk pasangan suami istri yang hendak berbahagia di dalam membangun rumah tangga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan mohon maaf atas khilafan dan salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Aku ingin menikah atau anak ingin menikah, bahkan anak tidak tenang dengan adanya keinginan ini. Tapi anak takut karena belum ada pekerjaan. Bagaimanakah nasihat Ustaz pada anak? Pertama, orang yang tidak mau menikah berarti tidak sehat. Tidak sehat, berarti dia sakit. Semua orang mau menikah. Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang telah mampu punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena menikah adalah setengah agama, karena dengan pernikah berarti telah selesai setengah agama kita. Permasalahannya, saya takut karena belum ada pekerjaan. Bagaimana? Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum." Barang siapa yang tidak mampu, al-ba'ah disebutkan oleh ulama, dia adalah 2 hal. Al-ba'ah yaitu kemampuan jiwa diri dan kemampuan materi.
Dan kalau seandainya memang tidak mampu, yaitu dalam kemampuan materi, maka hendaklah bisaum, berpuasa. Fa innahu wija, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah obat. Akan tapi ketahuilah, jika seandainya Anda telah memiliki cukup menghidupi diri sendiri, maka insyaallah taala berarti Anda telah bisa berkeluarga. Insyaallah taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya makanan seorang mukmin cukup untuk 2 orang mukmin. Seorang mukmin cukup untuk 2 orang mukmin. Kemudian saya kabarkan kepada Anda kabar gembira dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, wa ankihul ayama minkum was-salihin min imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Sekiranya mereka orang-orang fakir, niscaya Allah Subhanahu wa taala kayakan dengan keutamaannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fil nikah. Carilah kekayaan tersebut di dalam pernikahan. Berarti jika seandainya Anda ingin mendapatkan pekerjaan, kalau seandainya Anda ingin kaya, maka menikahlah. Karena dengan menikah akan terbuka pikiran. Karena dengan menikah akan terpicu motivasi untuk bekerja. Sedangkan dengan tidak menikah tidak ada motivasi. Keinginan bekerja akan berkurang. Dengan menikah maka akan terpicu untuk berkeluarga insyaallah taala. Ini pertanyaan banyak sekali dari ikhwan-ikhwan yang mau menikah. Bagaimana cara kita memperbaiki mental agar tidak minder ketika akan melamar akhwat? Ini yang pelanggan secara besar yang pengalaman insyaallah taala. Pertama harus ada latihan. Saya minta adanya kursus 1 hari untuk memberikan. Kadang-kadang benar, sebagian pemuda begitu minder. Lihat mertuanya yang bersungut jenggot panjang, masya Allah. Sedangkan dia fakir, tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia ucapkan? Diriwayatkan Bilal bin Rabah ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk datang kepada salah seorang rumah sahabat Rasulullah SAW untuk mendapatkan anaknya, dan Bilal orangnya hitam dan semacamnya. Apa kata Bilal bin Rabah? Assalamualaikum. Kata dia ketika dia mengetuk pintu. Saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang anak tuan. Sekiranya Tuhan terima maka alhamdulillah. Dan sekiranya Tuhan tidak terima maka alhamdulillah. Dari ini percayaan diri yang ditanamkan, yang harus ditanamkan oleh setiap pemuda. Jadi Anda yang misalnya bertampang apa adanya ketika hendak menikah, apa pula yang Anda minder? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tampang kita begitu. Anda yang miskin atau Anda yang berkulit yang gelap dan semacamnya mendapatkan calon yang berkulit putih, minder hitam, maka kenapa pula? Bukankah indahnya siang dengan datangnya malam? Satu hari Qadi Syu'bah, kalau tidak salah Qadi Syuraih Al-Qadi melamar salah seorang wanita atau akhwat. Ketika ia masuk ke rumah akhwat tersebut, kiranya didapatkan seorang pemuda yang wajahnya masya Allah, juga ingin melamar. Apa kata Qadi Syuraih? Sedangkan wanita tersebut lebih condong kepada laki-laki, kepada pemuda yang tampan tersebut daripadanya karena dia telah tua. Mesti ada strategi. Maka ia pun bercerita banyak tentang masalah kelebihan-kelebihan tentang pemuda tersebut, bercerita tentang kelebihannya, dan mata wanita tersebut selalu melihat pemuda itu. Maka berkata Syuraih kepada pemuda tersebut, apa pekerjaan Anda? Maka dia menjawab, kerjaanku bendahara. Bagaimana Anda menghitung uang? Apa katanya? Saya tidak meninggalkan 1 dirham pun hilang dalam hitungan saya.
Itu keahliannya di dalam, dia sangat profesional dalam bidangnya. Apa kata Suraih? Sedangkan aku sering pelupa tentang uang. Aku sering meletakkan satu gundukan uang di rumah,